Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita yang video kemarin mengenai flowchart dan contoh kasus untuk struktur dasar algoritma. Kita ambil yang pertama ya. Nah, kemarin saya sempat kupas di video sebelumnya bahwa untuk algoritma sekuensial di sini saya ambil adalah bagaimana kita mengkonversi dari suhu Fahrenheit ke Celsius. Kemarin kita udah bahas cara membuat algoritmanya seperti ini ya. Inputnya adalah masukkan nilai Fahrenheit. Kemudian prosesnya itu adalah kita menghitung nilai C. Ini ada rumusnya, C sama dengan F kurang 32 dikali dengan 5/9. Lalu outputnya itu nanti adalah cetak nilai C. Nah, seperti yang kita ketahui, kemarin di video sebelumnya kita bahas bahwa simbol untuk input dan output dari suatu algoritma itu adalah kita menggunakan daripada jajaran genjang di sini. Nah, di sini nanti kita gunakan simbol jajaran genjang untuk input, yaitu masukkan nilai F. Nah, ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, ini kita ada panah, kita buat, yaitu C, ini panah terbalik artinya sama dengan, itu adalah F kurang 32 dikali dengan 5/9. Ya. Nah, di sini kita menggunakan simbolnya persegi panjang. Kenapa kita menggunakan persegi panjang? Karena ini adalah suatu proses perhitungan. Jadi kalau kita menggunakan suatu proses perhitungan, maka simbol yang kita gunakan itu adalah persegi panjang. Nah, setelah selesai tahapan ini, kita langsung ke tahap output, yaitu cetak nilai C atau tampilkan C. Nah, ini adalah flowchart-nya. Cuma yang harus diingat di atasnya ini harus ada simbol daripada start, yaitu mulai, dan simbol selesai berupa bentuk kapsul itu tadi ya, yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini kita ambil untuk contoh kasus daripada kondisional dan flowchart-nya. Kasusnya di sini adalah bagaimana cara untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya seseorang dengan aturannya di sini, yaitu jika nilai seorang lebih dari 75 maka dia lulus, justru sebaliknya, jika nilainya itu kurang dari 75 maka dia tidak lulus. Ini adalah termasuk daripada contoh kasus kondisional ya. Nah, di sini kita buat flowchart-nya, memulai gitu ya, mulai dan selesai nanti. Nah, mulai lambangnya ini adalah menggunakan kapsul seperti ini. Kemudian inputnya adalah kita menentukan baca nilai teori dan praktek. Jadi di sini inputnya adalah nilai teori dan nilai praktek. Nah, kemudian di tahapan prosesnya ya, di algoritma itu bahwa nilai total sama dengan nilai teori ditambah nilai praktek. Nah, kemudian masuk di tahap proses yang berikutnya. Ya, kalau tahapan proses kita menggunakan persegi panjang. Nah, di sini kita di tahapan proses jika nilai total dari 75. Nah, ini jika artinya nanti bisa bernilai benar atau bernilai salah. Maka simbol yang kita gunakan itu adalah belah ketupat ya. Nah, jadi jika nilai totalnya itu besar dari 75 ya, nilai total di sini nanti benar, maka ada cetak lulus, dan kalau salah dia akan selesai. Nah, cuma kita bisa lanjutkan ya untuk algoritma yang lain dengan kasus yang sama ya. Jadi tadi saya membahas sampai di sini. Jika nilai totalnya besar dari 75 benar, maka cetak Anda lulus, dan ini lebih baik lagi flowchart-nya ya. Jika ia bernilai salah, maka dia cetak Anda gagal. Nah, jadi untuk pencetak ya, apa yang ditampilkan di layar monitor itu simbolnya adalah jajaran genjang, termasuk ini baca nilai teori dan praktek. Ini kan tampil di layar monitor, maka simbol yang kita gunakan pada flowchart ini adalah jajaran genjang. Nah, ini ya kasus untuk yang kondisional. Nah, ini ada kasus lagi, cuma saya lebih ke kasus yang materi video sebelumnya, yaitu untuk kasus daripada algoritma looping. Bagaimana kita membuat flowchart ya daripada contoh kasus saat kita mau mencetak bilangan 1 sampai 10 gitu ya.
Nah, di sini kemarin kita udah bahas bahwa inputnya bil sama dengan 1, diprosesnya selama for bil kecil dari 11 tampilkan bil, lalu bil sama dengan bil tambah 1. Kemudian di outputnya adalah cetak bil. Ini kita mau sajikan dalam flowchart-nya. Nah, ya. Nah, ini flowchart-nya. Jadi panah ini yang sebelumnya ini adalah kita bisa buat simbol untuk start atau mulai ya. Kapsul di sini, lalu bilnya itu sama dengan 1, ini adalah simbolnya menggunakan persegi panjang, kemudian kita kasih panah ke bawah. Nah, panah ke bawah ini kan dia katakan ulangi selama bil kecil dari 11. Nah, di sini kita menggunakan simbolnya belah ketupat. Kenapa belah ketupat? Nanti kita mencek nilai bil ini. Selama bil itu kecil dari 11, ya, maka dia akan tampilkan bil, ya, proses berlanjutnya tampilkan bil. Kenapa di sini kita menggunakan jajaran genjang? Karena kita akan menampilkan hasil cetakannya itu di layar monitor. Kemudian setelah ditampilkan bil, lalu panah ke bawah lagi. Nanti kita buat persegi panjang untuk bil sama dengan bil tambah 1. Kenapa persegi panjang? Ini adalah tahapan untuk menghitung, ya. Bil sama dengan bil tambah 1. Kemudian dia cek seterusnya bil ini sampai nanti saat bil itu tidak lagi kecil dari 11. Nah, ia akan bernilai salah, maka dia akan selesai, gitu ya. Nah, tahapan selesai atau akhir dari program itu kita lambangkan dengan kapsul seperti ini, ya. Nah, kasus yang kemarin ya kita adalah mencetak bilangan 1 sampai 10, kemudian hasil kuadrat dari 1 sampai 10. Nah, ini juga menggunakan algoritma looping ya. Nah, kita lihat di sini nanti untuk tahapan inputnya bil sama dengan 1, lalu di tahapan prosesnya adalah kita ulangi selama bil kecil dari 11, kemudian kita tampilkan bil dan bil kali bil, lalu tahapan selanjutnya adalah bil sama dengan bil tambah 1 ya. Nah, ini flowchart-nya yang kita buatkan di mana tahapan awalnya adalah mulai ini kapsul, lalu panah ke bawah, bil sama dengan 1 ini harus persegi panjang. Jadi untuk tahap inisialisasi pada flowchart kita menggunakan persegi panjang. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita mencek di proses ini ulang selama bil kecil dari 11 ya, sama dengan yang flowchart sebelumnya. Jadi kalau dia ini selama bil itu kecil dari 11 benar, ya, makanya simbolnya gunakan belah ketupat, maka dia akan tampilkan bil dan bil kali bil. Kemudian, nah ini simbolnya adalah jajaran genjang karena kita menampilkan di layar monitor. Kemudian panah berikutnya, kegiatan berikutnya adalah bil sama dengan bil tambah 1. Ini kita harus gunakan persegi panjang karena melakukan perhitungan. Nah, ini kita lanjutkan ya sampai selesai, sampai nanti dia tidak lagi bil itu kecil dari 11 bernilai salah, maka panahnya adalah selesai ya. Ya, saya rasa cukup ini ya pembahasan materi saya kali ini mengenai contoh daripada flowchart untuk ketiga struktur dasar dari algoritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa pada video berikutnya ya.